Barcelona menghadapi blok rendah yang dibangun Leganes. Pedri, Eric Garcia, Fermin Lopez coba diisolasi. Ya, Barcelona berhasil mengalahkan Leganes dengan skor akhir 0-1 dalam lanjutan Liga Spanyol. Sebelum lebih jauh, aku mau pesan untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe, karena aku mendapatkan data statistik banyak nonton kanal YouTube teman sekitarnya belum menekan tombol subscribe. Jadi aku harap kawan-kawan melakukannya. Kita ke papan taktik. Di atas kertas, Leganes gunakan pola 1-4-5-1, sedangkan Barcelona di atas kertas gunakan pola 1-4-2-3-1. Saat bertahan, Leganes akan menggunakan shape 4-1-4-1 ataupun bisa bertransformasi menjadi 4-5-1. Gelandangnya akan turun semua ya kawan-kawan. Nomor 30 ini pun akan mundur ke belakang, nomor 2 pun melakukan hal serupa. Striker dari Leganes pun aktif membantu pertahanan. Satu prinsip yang jelas coba diaplikasikan oleh pemain Leganes menciptakan yang namanya compact defense, rapat padu padat, tidak memberikan banyak ruang bagi pemain Barca. Kemudian Barcelona pun formasi 4-2-3-1-nya pada fase penyerangan akan berubah. Template-nya seperti yang sudah kita ulas di banyak video edisi Barca. Yamal menjaga sisi kelebaran sebelah kanan, kemudian Lewandowski sebagai target man, Rafinha berada di koridor half space sebelah kiri, kemudian yang menjaga kelebaran sebelah kiri yaitu Balde. Naik overlap posisinya. Fermin Lopez secara positioning akan berada di sini. Yap. Nah, kemudian untuk sektor tengah, Eric Garcia menjaga yang namanya pertahanan holding, lalu Pedri membantu sirkulasi, koneksi, progresi dari nilai attacking yang dimainkan oleh Barca. Nah, untuk di sektor belakang seolah-olah Barca seperti menggunakan 3 back, Martinez, Araujo, Koundé. Namun faktanya di atas lapangan Koundé pun ikut beberapa momentum aktif membantu penyerangan. Nah, khususnya Yamal ya. Peran Koundé ini menciptakan overload ketika dia bergerak. Nah, konsekuensinya kawan-kawan ketika Koundé naik, di sini salah satu titik yang coba dimanfaatkan oleh pemain Leganes ketika melakukan yang namanya turnover ataupun transisi. Satu poin penting yang perlu kita cermati di sektor tengah, bagaimana Leganes memadatkan orang ataupun mencoba menjaga satu persatu pemain tengah dari Barca. Misalnya Pedri, ini nomor 7 defensive awareness terus menjaga, melihat, memperhatikan Pedri itu sendiri. Fermin Lopez ini pun mengalami hal serupa. Cisse terus-menerus mengikuti. Nah, titik lemah yang dimiliki dari Leganes menurut pengamatan aku yaitu nomor 5-nya. Selaku pemain bertahan kawan-kawan, dia kerap loss, position loss, pembacaan kemana pergerakan dilakukan Pedri, Fermin Lopez pun Rafinha. Nah, jadi tak sedikit ketika Pedri sudah berhasil lepas dari nomor 7 Leganes, Rodriguez pun Fermin Lopez lepas dari pemain tengah nomor 8 Cisse Leganes, Tavia tidak mampu mensupport, akhirnya mendapatkan space, mendapatkan kesempatan dari pemain-pemain Barcelona. Blok rendah yang dimainkan oleh Leganes ini memang rapat, tetapi secara nature sebenarnya pemain-pemain Barcelona dapat juga mereka menemukan ruang. Pedri, Rafinha, kemudian Lamine Yamal, tinggal bagaimana eksekusi di daerah final third dan tingkat kecepatan dalam memprogresikan bola. Nah, itu yang penting, memprogresikan bola yang tidak seperti biasanya ditampilkan oleh Barcelona. Ya, kita pun bisa melihat memang ya, Leganes dengan negatif footballnya semua klub pasti akan menyulitkan, tinggal bagaimana pemain-pemain pun bisa membaca situasi, mempercepat sirkulasi bolanya. Salah satu key point penting dimasukkan Frenkie de Jong di babak kedua yang diharapkan itu kan side to side. Side to side itu kawan-kawan di daerah permainan kita di lini pertahanan memindahkan bola dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Nah, itulah arti dari sisi ke sisi perpindahan bolanya. Baik itu ada bantuan dari Frenkie de Jong juga. Frenkie de Jong kan paling dekat itu ke sektor pertahanan dari Barcelona. Kenapa? Apa yang diharapkan dari side to side itu? Ketika kita memindahkan bola dari sisi ke sisi, maka renggang struktur pertahanan dari lawan. Saat renggang, maka disitulah kita melakukan yang namanya progresi. Ada satu treatment juga yang dilakukan oleh Hansi Flick lagi.
memasukkan Fabio Gavi. Fabio Gavi diplot posisinya sebagai false winger di posisinya Rafinha. Rafinha digeser berada di posisinya Fermin Lopez di koridor half space dekatnya Lamine Yamal. Itu pun menciptakan eskalasi keseimbangan yang oke bagi permainan Barcelona. Kenapa? Koundé ada bantuan dari sisi defensif, yaitu Rafinha, semakin memadatkan lagi. Kita semua sepakat lah, aku pikir, saat Lamine Yamal profiling defensifnya itu tidak prima, kawan-kawan. Nah, kata kuncinya apa? Balance kan, ketika Barcelona menguasai bola, menghadapi negatif football yang dimiliki oleh Leganes, Barcelona pun defensif seninya tidak dilupakan. Karena kan salah satu polemik yang didapatkan oleh klub-klub banyak menguasai bola ini, kesalahan yang dilakukan, kemudian lawan melakukan counter attack. Yes, ada Leganes melakukan counter attack, bocor lini pertahanan dari Barca. Akan tetapi karena Hansi Flick pun memahami bagaimana harus memperkuat lini pertahanan, Rafinha turun. Kan ada tackle yang dilakukan Rafinha, kawan-kawan, itu gila banget sih. Sudah enak banget pemain dari Leganes untuk menceploskan bola. Lagi ada sosok Inigo Martinez. Ketika itu dilakukan, Barcelona pun ya kuat dari beberapa momen yang terjadi di atas lapangan. Ini momen build up yang dilakukan oleh Barcelona. Seolah-olah Barcelona pakai 3 back, seperti yang kita ulas menggunakan papan taktikal tadi. Martinez, Araujo, Koundé di belakang. Kemudian yang menjaga sisi kelebaran ada Balde. Kita fokus ke sektor tengah yang dimiliki oleh Barca. Pedri, Eric Garcia, Fermin Lopez coba itu diisolasi dengan jagaan Rodri, Tavia, Cisse. Nah, di sini pemain-pemain Barca secara movement sebenarnya tetap bisa mendapatkan ruang. Case-nya Pedri, kawan-kawan, dia bergerak pelan-pelan ke backline yang dimiliki oleh Leganes. Tapi ya nomor 5 secara defensive awareness-nya, seperti yang kita katakan tadi, tidak cukup rapi membaca apa yang dilakukan oleh pemain Barcelona. Alhasil ya dapat disusupi oleh Pedri. Aliran bola yang didapat oleh Pedri tidak bisa dikuasai Pedri secara prima. Namun prinsip progresi yang dilakukan oleh Barca itu sudah terjadi. Nah, meskipun lawan menggunakan blok rendah, negatif football yang mengandalkan yang namanya serangan balik, kawan-kawan. Nah, ini momen lagi Barcelona membangun yang namanya serangan di sektor tengah. Eric Garcia, Pedri, Fermin Lopez coba ditandain oleh pemain-pemain Leganes. Nah, opsi yang dilakukan oleh Barcelona serupa lagi, yaitu memanfaatkan sisi backline yang dimiliki oleh Leganes. Siapa pemain Barca yang mencoba mengeksploitasi titik tersebut? Yaitu Rafinha. Tapi umpan dari Araujo tidak begitu presisi. Nah, ini sebenarnya jadi masalah serius juga bagi Araujo, kawan-kawan. Aku membaca beberapa artikel ataupun media yang ada di Spanyol, sempat satu momen Hansi Flick minta kepada Araujo meningkatkan dari sisi ball feelingnya, ball playing defender. Yes, Araujo kuat, bisa kita katakan salah satu pemain yang oke lah ya. Jika dia ingin bermain di top elite permainan Hansi Flick, yang tentu kita semua tahu bermain proaktif, orientasi terhadap bola, saat Araujo tidak memperbaiki aliran bola ke sektor depan progresinya, maka akan sangat sulit bagi dia bertahan, aku pikir, untuk bermain terus-menerus regular bersama FC Barcelona, kawan-kawan. Nah, ini momen ketika Fermin Lopez melakukan hal yang serupa juga, memanfaatkan sisi backline yang dimiliki oleh Leganes di saat blok rendah rapat banget tuh yang dibentuk oleh pemain-pemain Leganes. Tentu opsinya sekali lagi memanfaatkan ruang di belakang garis pertahanan Leganes dan terciptalah sebuah peluang, efektivitas klinikal yang tidak dimiliki oleh Barcelona untuk di beberapa edisi, kawan-kawan. Ini momen ketika sektor sebelah kanan permainan Barcelona yang diisi oleh Koundé coba dieksploitasi. Ini awalnya, kawan-kawan, perpindahan bola dilakukan oleh Leganes dari sektor kanan mereka, kemudian Lamine Yamal pun cenderung sudah mengikat terlalu dalam posisinya untuk mengantisipasi pemain Leganes. Hernandez fullback sebelah kiri masuk seolah-olah sebagai inverted fullback. Situasinya 2 versus 1. Disinilah kesempatan masuk bagi Leganes. Dan momen selanjutnya bagaimana posisi dari Koundé pun menjadi titik selanjutnya ketika Leganes melakukan yang namanya gencaran serangan. Nah, itulah dia yang sudah kita katakan berkali-kali, ketika Koundé oke secara defensif, tetapi kalau kita hanya mengharapkan Koundé
bertahan tentu akan sangat amat sulit. Oke, Lamine Yamal tidak provide juga membantu Koundé dari sisi defensif. Nah, sektor tengahnya sangat amat krusial ini, membantu Koundé juga untuk bisa lebih pede. Kasarnya kayak gitu. Dengan dimasukkannya Frenkie de Jong, hal tersebut dapat kawan-kawan bisa lebih mobile pergerakan Koundé. Ini case-nya pada fase penyerangan dilakukan oleh Leganes. Koundé meninggalkan posisinya. Otomatis Eric Garcia melakukan covering terhadap posisi yang ditinggalkan oleh Koundé. Ketika Eric Garcia bersama Inigo Martinez sebagai center back meninggalkan posisinya kawan-kawan, Frenkie de Jong yang dimasukkan sebagai holding melakukan covering. Nah, prinsip balancing secara defensif itu terjadi terhadap Barcelona. Jadi upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Leganes pun bisa diredam oleh pemain Barcelona tanpa merusak struktur pertahanan rest defense yang dimiliki oleh Barcelona. Selain daripada Frenkie de Jong, momen Rafinha, ini case sektor dari Koundé ya, lagi dan lagi kawan-kawan, karena posisinya Koundé sudah menyerang sebelumnya, otomatis dirinya pun lambat untuk melakukan track back. Rafinha membaca situasi dengan presisi banget, dan ya ini bola enak bisa dipatahkan oleh Rafinha. Serangan dari Leganes pun mentah. Ada seni dari defensif yang dimiliki oleh Barcelona, dan appreciate bagaimana Rafinha kawan-kawan effortnya ya, soal sepak bola komitmen luar biasa. Salah satu pemain yang oke kawan-kawan. Dan proses gol dari Barcelona di saat kehilangan bola pemain dari Leganes, kemudian bola tersebut jatuh ke kaki Rafinha. Ingat, di sini pertahanan blok rendah tidak bisa dicapai oleh pemain Leganes karena Leganes sedang berupaya dalam melakukan penyerangan. Tapi penyerangan dari Leganes bisa dipatahkan oleh Barca dan membuat banyak muncul ruang. Dan disitulah disusupi oleh Rafinha. Rafinha melakukan yang namanya umpan ke posisinya dari Lewandowski, tetapi tidak prima antisipasi yang dilakukan salah satu center back yang dimiliki oleh Leganes, dan terciptalah sebuah gol. Di babak kedua pun secara positioning treatment di atas lapangan, bentuk permainan Barcelona itu seperti ini. Ferran Torres dimasukkan menggantikan posisi Lewandowski kawan-kawan, Gavi sebagai false winger, kemudian Rafinha lihat mengisi posisi yang ditempati oleh Fermin Lopez, kemudian Pedri didampingi oleh Frenkie de Jong. Sekali lagi, dengan struktur ini coba Barcelona memadatkan di sektor tengah dan tetap memperhatikan defensif yang dimiliki oleh Barcelona, karena salah satu titiknya di posisi Koundé. Tanpa ada bantuan yang cukup aktif dari Yamal, tentu itu akan merepotkan. Adanya peran dari Rafinha ini setidaknya bisa menebalkan, bisa membantu apa yang coba dilakukan Leganes. Leganes pun secara posisi mereka kan di jurang degradasi ini, mencoba mendapatkan poin. Di sisi lain Barcelona pun harus dapat poin juga kalau mau mereka juara. Jadi kesimpulannya ini pertandingan yang sulit tentunya dengan blok rendah negatif football yang dilakukan oleh Leganes. Tetapi itu tadi, ketika Leganes tidak bisa membentuk blok rendahnya secara rapat, ada kesempatan yang dilakukan pemain Barca lewat Rafinha. Di situ pemain Leganes melakukan yang namanya kesalahan. Gimana menurut kawan-kawan? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.